Semangat belajar untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Nova Delima Panjaitan, anak didik kami yang kelas 12. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Topik kita kali ini adalah masa reformasi yang diawali pada tahun 1998 sampai dengan pemerintahan yang sekarang gitu ya. Anak didik kami sekalian, kita lihat dulu reformasi itu apa sih? Reformasi merupakan susunan tatanan peri kehidupan lama diganti dengan tatanan peri kehidupan yang baru secara hukum menuju perbaikan. Di mana di sini perubahan yang dimaksud dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum menuju perbaikan secara hukum gitu ya. Apa sih tujuan masa reformasi ini? Tujuannya adalah bagaimana untuk memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum gitu ya. Berikutnya, dasar filosofi reformasi. Di antaranya adalah untuk menegakkan supremasi hukum dengan cara mengadili si Soeharto dan kroni-kroninya. Berikutnya adalah melaksanakan amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menghapuskan dui fungsi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian pemerintahan membersihkan dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan kemudian melaksanakan otonomi setiap daerah seluas-luasnya. Otonomi daerah seluas-luasnya yang dimaksud adalah memberikan wewenang kepada setiap pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Berikutnya, jiwa-jiwa reformasi ini didasari dengan dasar filosofi Pancasila, pola pikir yang objektif. Pola pikir yang objektif yang dimaksud adalah bahwasanya setiap pejabat itu bekerja sesuai dengan profesinya, sesuai dengan bidangnya, yang disebut dengan istilah the right man on the right place. Kemudian bersifat transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian menerima kritik secara terbuka, tidak tertutup gitu ya. Kemudian jujur melaksanakan tugas. Sebab reformasi diantaranya adalah ketidakadilan dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Berikutnya, pemerintahan 32 tahun oleh si Soeharto tidak konsisten dan tidak konsekuen, dan bahkan ingin mempertahankan kekuasaannya sebagai status quo. Itulah yang membuat reformasi ini perlu gitu ya. Karena masa jabatannya si Soeharto itu menginginkan ya pemimpin selamanya seumur hidup gitu ya. Berikutnya, adanya penyimpangan penyelenggaraan dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adalah dengan tujuan semata-mata melindungi penguasa. Jadi seakan-akan di sini segala sesuatu kebijakan si Soeharto itu selalu yang diprioritaskan, selalu dianggap benar meskipun itu sangat merugikan masyarakat gitu ya. Itulah sebab-sebab sehingga muncullah keinginan untuk membuat tatanan baru, karena sudah terlalu banyak penyimpangan pada masa pemerintahannya si Soeharto gitu ya, dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun hukum gitu ya. Berikutnya kita lihat dulu bagaimana kronologi proses terjadinya reformasi. Tahap awal yaitu adalah di mana saat pelantikan Kabinet Pembangunan yang ke-7 pada awal Maret 1998, Indonesia kondisinya kurang baik. Kenapa tidak baik? Karena perekonomian tidak mengalami pertumbuhan dan masalah sosial ada di mana-mana. Sehingga masyarakat prihatin, dan di sini muncullah partisipasi dari kalangan mahasiswa, di mana pada tanggal 12 Mei 1998 mahasiswa dari Trisakti unjuk rasa bentrok dengan aparat keamanan, sehingga di sini banyak korban jiwa dalam segala bidang gitu ya. Dari pihak mahasiswanya sendiri ada 4 korban yang meninggal, yang diantaranya adalah Elang Mulyana Lesman, Heri Hermanto,
Hendrawansyah, dan Hafidin Royan. Kemudian banyak puluhan lainnya mahasiswa mengalami luka-luka gitu ya. Jadi anak didikan sekalian, keempat korban mahasiswa inilah yang memicu masyarakat itu mengalami puncak amuk dan semakin meningkat. Jadi akhirnya 2 hari dan 3 hari, 1 dan 2 hari berikutnya, tanggal 13 ke 14 Mei 1998, terjadilah di Jakarta peristiwa-peristiwa yang sangat mencekam. Di antaranya adalah peristiwa perampasan toko, pembakaran toko, kemudian ada pembakaran toko, kemudian pembakaran manusia gitu ya. Jadi di sini di mana-mana dibakar. Jadi ibaratkan kerusakan dalam segala bidang. Segala sesuatu toko, swalayan, medan plaza dan lain sebagainya dibakar secara sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian selain itu perampasan barang-barang secara sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian pembakaran manusia sengaja dan tidak sengaja. Jadi sebenarnya inilah cikal bakal terjadinya peristiwa yang disebut sebagai peristiwa demonstrasi besar-besaran di Indonesia untuk menuntut mundurnya si Soeharto dari jabatannya karena keinginan untuk menggantikan, karena telah banyak penyimpangan dan perlu disebut dengan hidup tatanan baru, karena banyak kerusakan di mana-mana. Dan bahkan kejadian inilah yang memicu munculnya demonstrasi mulai dari Sumatera sampai ke Papua gitu ya. Jadi kejadian demonstrasi ini sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh Universitas Trisakti dan mahasiswanya, tidak, seluruh Indonesia. Akhirnya demonstrasi secara besar-besaran yang menuntut si Soeharto supaya turun dari jabatannya karena tidak mampu lagi dalam mengolah tatanan pemerintahan di Indonesia. Sebagai akhirnya, desakan mahasiswa dan masyarakat ini mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara dari si Soeharto, yaitu supaya si Soeharto ini mundur dari jabatannya sebagai presiden. Berikutnya, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 tepatnya jam 10 pagi, si Soeharto melepaskan jabatannya di depan Mahkamah Agung. Dan saat bersamaan posisinya langsung diambil alih si Dr. B.J. Habibie yang pada saat itu sebagai wakilnya gitu ya, hingga ditemukannya pemilihan kembali presiden gitu ya. Jadi anak didik kami sekalian, kalau presiden mangkat atau tidak bisa menjalankan pemerintahannya, secara otomatis pemerintahan atau kekuasaannya itu diambil alih oleh wakilnya, yaitu wakil presiden gitu ya. Itulah kronologi proses terjadinya reformasi. Setelah masa reformasi, kita lihat bagaimana kelanjutannya, yaitu masanya si B.J. Habibie. Masanya si B.J. Habibie ini 1 hari setelah si Soeharto meletakkan jabatannya, yaitu 22 Mei 1998 sampai dengan 19 Oktober 1999. Jadi pemerintahan pada masa B.J. Habibie ini tidak berlangsung dengan lama. Kenapa? Ya salah satunya itu adalah karena dia dianggap masih sama dengan masanya si Soeharto. Jadi masyarakat tidak 100% percaya terhadap pemerintahannya si B.J. Habibie. Karena si B.J. Habibie ini merupakan wakil dari si Soeharto. Jadi di sini masyarakat menganggap bahwasannya si B.J. Habibie ini ya pinomat, masih ada kebijakannya itu masih menjalankan kebijakannya si Soeharto gitu ya. Makanya dia berlangsung singkat aja gitu ya. Kita lihat dulu pembaharuan dalam bidang ekonomi pada masa si B.J. Habibie, yaitu adalah rekapitulasi perbankan, melikuidasi beberapa bank. Kemudian ada 36 bank yang dibagi menjadi 3 kategori. Di antaranya adalah bank takeover, bank rekapitulasi, dan bank stop clearing. Kemudian menaikkan nilai rupiah hingga dengan 10.000. Yang artinya di sini kalau menaikkan nilai rupiah artinya semakin kecil nilai rupiahnya gitu ya, bukan semakin besar. Kemudian dilaksanakanlah reformasi sesuai dengan syarat IMF. Kalau dia dalam bidang politik,
Kalau dia dalam bidang politik, sebentar ya anak didik kami sekalian. Oke anak didik kami sekalian, kita lanjut ya. Dalam bidang politik, itu adalah kebebasan dalam mendirikan partai politik atau parpol gitu ya. Berikutnya adalah membebaskan napol. Napol itu apa? Napol itu adalah narapidana politik. Kemudian dikeluarkannya lah undang-undang demokratis, yaitu adalah pemilu, parpol, dan korupsi. Berikutnya adalah konflik Timor Timur, yaitu adalah dilaksanakannya lah jajak pendapat dengan membentuk UNAMED dari PBB. Jadi hasil dari jajak pendapat itu artinya adalah bahwasanya si Timor Timur memilih untuk merdeka. Jadi mulai dari 20 Mei 2002 maka Timor Timur pecah menjadi negara baru gitu ya. Berikutnya adalah konflik Papua, yaitu konflik Papua ini digantilah nama Irian Jaya menjadi Papua, kemudian diberikanlah otonomi khusus dan di sini juga terdapat masalah pembunuhannya si Tes Eluya. Kemudian perencanaan pemilu pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih anggota DPR di tingkat 1 dan tingkat 2. Sementara dalam bidang hukum, yaitu adalah pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia. Berikutnya adalah masanya si Abdurrahman Wahid, yaitu 20 Oktober 1999 sampai dengan 22 Juli 2001. Dalam bidang ekonomi, yaitu membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Dalam bidang politik dan sosial, dalam bidang politik dan sosial, yaitu adalah skandal Brunegate dan Bulogate. Kemudian mengeluarkan dekret presiden yang tidak didukung oleh militer, diantaranya adalah pembekuan MPR dan DPR RI, mengembalikan kedaulatan dan membuahkan yaitu adalah dalam bidang politik, yaitu adalah skandal Brunei dan mengeluarkan dekret presiden, yaitu membekukan MPR dan DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat gitu ya. Berikutnya dalam bidang sosial dan budaya, yaitu adalah diakuinya Konghucu sebagai tambahan agama di Indonesia. Jadi kalau kita hitung sekarang sudah ada 6 agama yang sah di Indonesia yang diakui negara gitu ya. Kemudian ditetapkannya lah Imlek sebagai hari besar. Kemudian perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Bendera bintang kejora boleh dikibarkan gitu ya. Selanjutnya kita lihat pada masa Megawati yang ketiga ya. Megawati Soekarno Putri ini pada tanggal 23 Juli 2001 sampai dengan 19 Oktober 2004. Dalam bidang ekonomi, yaitu melakukan privasi BUMN, menjual saham Indosat untuk membayar hutang luar negeri. Berikutnya dalam bidang politik, mempersiapkan pemilihan umum, yaitu legislatif dan eksekutif, kemudian pembentukan KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Yang keempat adalah Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu 20 Oktober 2004 sampai dengan 19 Oktober 2014. Dalam bidang ekonomi, yaitu adalah menaikkan harga BBM,
kasus Bank Senturi, melunasi pinjaman utang IMF, dalam bidang politik membuat program otonomi daerah, konflik cicak vs buaya, penyelesaian konflik di Aceh, gerakan Aceh Merdeka, yaitu solusinya dengan cara pemerintah menetapkan daerah Aceh sebagai daerah otonomi khusus dengan penggunaan syarat Islam dengan nama Nenggor Aceh Darussalam. Dalam bidang sosial dan budaya, yaitu adalah terjadinya lah bencana alam, gitu ya. Sekarang yang terakhir adalah masanya Bapak Joko Widodo 20 Oktober 2014 sampai dengan sekarang ya. Jadi dalam bidang ekonomi yaitu adalah menaikkan harga BBM, kemudian dalam bidang politik mengangkat jaksa agung dari partai, kemudian melarang menteri datang ke DPR, konflik pengangkatan Kapolri Budi Gunawan, dan konflik penangkapan pimpinan KPK gitu ya, Komisi Pemberantas Korupsi. Dalam bidang sosial dan budaya ini anak didik kami sekalian pasti udah kalian rasakan ya, adanya lah program KIS. KIS ini adalah yang berupa Kartu Indonesia Sehat, yaitu bantuan biaya pengurangan berupa BPJS Kesehatan. Jadi ini setiap masyarakat wajib memiliki KIS untuk meringankan biaya kalau berobat gitu ya. Kemudian Kartu Indonesia Pintar atau disebut dengan KIP. KIP ini diberikan kepada orang-orang yang memiliki jiwa belajar yang tinggi atau orang yang berprestasi atau pelajar yang berprestasi akan tetapi kurang mampu secara ekonomi. Jadi KIP ini berlaku sampai dengan kuliah. Jadi anak didik kami sekalian, kalau kalian punya KIP, manfaatkanlah itu karena itu adalah bantuan dari negara yang bisa kamu gunakan untuk meraih masa depanmu. Kemudian dalam bidang hukum yaitu mengeksekusi para pengedar narkoba. Jadi itulah program reformasi sampai dengan saat ini. Demikianlah anak didik kami sekalian, semoga bermanfaat untuk materi kalian supaya lebih luas wawasannya, literasi kalian juga kuat. Silakan membaca buku yang berhubungan dengan materi terkait, kemudian menonton film, video, dan sumber berita supaya kalian wawasannya lebih kuat gitu ya. Jangan terfokus hanya satu sumber saja. Selamat belajar, sampai bertemu kembali. Sampai jumpa.